Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mika, bertemu lagi dengan Bu Guru dalam Spirit of Ramadan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kali ini kalian dalam hari ketiga puasa Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Amin. Bertemu lagi kali ini di Ramadan yang tahun 2021 akan Bu Guru sampaikan tentang adab-adab minta izin, yaitu adab-adab minta izin masuk ke rumah. Kemarin Bu Irma sudah menyampaikan tentang adab salam. Nah, kali ini Bu Guru akan menyampaikan tentang adab-adab minta izin. Yang minta izin itu minta izin masuk rumah. Seperti firman Allah dalam surat An-Nur yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisun, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Nah, itu dasarnya adalah firman Allah surat An-Nur ayat ke-27. Sekarang akan Bu Guru sampaikan di antara adab-adab minta izin itu, satu, disunahkan mendahului dengan salam. Sebelum meminta izin disunahkan untuk mengucap salam. Ya. Diriwayatkan dari Khaladah bin Hanbal, ia mengatakan bahwa Sofwan bin Umayyah mengutusnya untuk menjumpai Rasulullah SAW dengan membawa susu, beberapa yakfaran dan anak rubah. Nabi SAW ketika itu berada di dataran tinggi Mekah. Lalu aku pun masuk tanpa memberi salam. Maka Rasulullah SAW bersabda, kembalilah dan ucapkan assalamualaikum. Hal ini agar setiap memasuki tempat-tempat, utamanya kita di rumah seorang, kita harus tidak lupa yang pertama adalah mengucapkan salam. Lalu adab yang kedua, hendaklah orang yang meminta izin berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Jadi tidak boleh, tidak diperkenankan berdiri di tengah-tengah pintu. Hal ini dimaksudkan agar ia tidak mengarahkan pandangannya ke tempat-tempat yang tidak dihalalkan baginya di rumah orang yang dikunjunginya tersebut, atau sesuatu yang dibenci oleh si pemilik rumah jika ia melihatnya. Sesungguhnya meminta izin itu disyariatkan untuk memelihara pandangan. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah seseorang, itu berdirinya tidak diperkenankan berdiri di tengah pintu, di samping kanan atau di samping kirinya pintu. Karena apa? Karena yang punya rumah tidak menyukai kalau seseorang tamu itu untuk memandang isi rumahnya. Lalu yang ketiga, seseorang diharamkan memandang atau mengintip ke dalam rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. Nah, ini lanjutannya dari yang kedua tadi. Meminta izin tidak disyariatkan jika bukan karena pandangan. Barang siapa yang telah melampaui batas dan melihat, mengintip apa-apa yang tidak dihalalkan baginya tanpa izin, lalu kedua matanya dicungkil, maka tidak ada qisas dan denda karenanya. Dalilnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Manitola fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad qala lahum ayyaf qau an
ayyafqa'u ghainahu. Barang siapa yang dengan sengaja mengintip atau memandang ke dalam rumah orang lain tanpa izin pemiliknya, maka dihalalkan bagi mereka untuk mencungkil matanya. Nah, berarti kalau kita datang atau bertamu ke rumah seseorang, kalau tidak diizinkan untuk melihat atau memandangi seisi rumah, tidak boleh. Jadi kita kalau mau memandangi, melihat-lihat isi rumah harus ada izin yang punya rumah atau yang kita datangi. Lalu yang keempat, meminta izin hanya 3 kali. Nah, teman-teman dengar nggih? Kalau kita mendatangi atau bertamu ke rumah seseorang, ke rumah teman atau ke rumah siapa, itu hanya 3 kali saja. Jika seseorang meminta izin dan ia diberi izin, maka ia boleh masuk. Akan tetapi jika tidak, maka hendaklah ia kembali. Masalahnya apa teman-teman? Jika kita sudah 3 kali meminta izin dan belum ada jawaban, dan kita menyangka mungkin pemilik rumah belum mendengarnya, maka apa yang harus kita lakukan ketika itu? Jawabnya adalah para ulama mengatakan sebaiknya ia kembali dalam rangka mengamalkan dohir hadis di atas. Hadis di atas yaitu artinya jika salah seorang dari kalian meminta izin hingga 3 kali dan ia tidak diberi izin atau tidak dijawab, maka hendaklah ia pulang. Nah, kalau sudah 3 kali mengetuk pintu, tidak ada jawaban dan tidak ada dibukakan pintu oleh pemilik rumah, maka kita boleh kembali pulang, tidak dilanjutkan untuk mengetuk pintu lagi. Mungkin nanti datang di lain waktu atau di lain hari. Lalu yang kelima, tidak diperbolehkan hanya mengatakan saya tanpa menyebutkan nama. Ketika meminta izin, jika ia ditanya siapa itu, nah kita kadang-kadang kalau bertamu yang punya rumah tanya siapa itu, kita tidak diperkenankan untuk menjawab hanya saya saja, harus disebutkan nama. Seumpamanya yang mengetuk pintu itu, yang mengucapkan salam tadi, yang bertemu tadi adalah Fulan, maka kalau ditanya siapa yang datang itu, ya kita harus menjawab saya Fulan, seperti itu nggih. Jadi tidak hanya menjawab saya saja, sebutkan namanya. Itu nggih teman-teman. Karena jika orang yang meminta izin hanya mengatakan saya, tidak akan diketahui siapa yang meminta izin. Dengan begitu, ia akan tetap tersamar bagi pemilik rumah. Dan perkataan saya tidak berarti apa-apa. Ya, itu tadi ya teman-teman, 5 di antara adab-adab meminta izin untuk datang ke rumah seseorang atau bertamu di rumah seseorang. Mungkin itu dulu dari Bu Guru. Ada banyak salahnya, Bu Guru mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.